Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuansa Bayu Segara, dosen Pendidikan Kewarganegaraan MKWU UNESA. Hari ini berkesempatan akan membawakan materi yang terkait dengan hak asasi manusia. PowerPoint ini disusun oleh tim MKWU Pendidikan Kewarganegaraan dari UNESA. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia atau yang biasa disingkat HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang didapatkan sejak lahir, di mana secara kodrati HAM sudah melekat dalam diri manusia dan tidak ada satupun orang yang berhak mengganggu gugat. Karena HAM bagian dari anugerah Tuhan, itulah keyakinan yang dimiliki oleh manusia yang sadar bahwa kita semua makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat yang sama dengan manusia lainnya, sehingga mesti berhak bebas dan memiliki martabat serta hak yang sama. Jadi sekali lagi dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diperoleh sejak manusia itu lahir, dan ini adalah bentuk kesadaran dari manusia itu sendiri bahwa kita memiliki derajat yang sama, sehingga sesama manusia memiliki hak yang sama. Lalu, jika berdasarkan pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat bangsa. Jadi jika dilihat dengan sudut pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, maka HAM juga ini melekat ya dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila. Bahwa HAM itu didasari atas keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Karena negara Indonesia itu adalah negara hukum, maka HAM itu dilindungi oleh negara Indonesia secara hukum, dan diharapkan setiap warga negaranya juga memiliki penghormatan dan perlindungan dalam menjalankan hak asasi manusia. Selanjutnya kita perlu mempelajari sejarah hak asasi manusia. Jadi terwujudnya Universal Declaration of Human Rights yang dinyatakan pada tanggal 10 Desember 1948 ditempuh melalui proses yang cukup panjang. Sebelum terwujudnya deklarasi tersebut, terdapat beberapa dokumen yang memperjuangkan penegakan HAM di bumi, yaitu sebagai berikut ya contohnya. Yang ke-1 adalah Magna Carta 1215 di Inggris yang berisi tentang pembatasan kekuasaan raja dan HAM. Kedua adalah Habeas Corpus Act 1679 di Inggris juga, yang berisi tentang jaminan kebebasan warga negara dan mencegah sewenang-wenang terhadap rakyat. Selanjutnya adalah Bill of Rights 1689 di Inggris, undang-undang tentang hak dan kebebasan warganya. Lalu yang keempat ada Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 1789 di Prancis. Semoga yang saya bacakan benar ya menurut dialek Prancis, yaitu pernyataan hak asasi manusia hasil dari revolusi Prancis. Yang kelima, Virginia Bill of Rights 1791 di USA, Amandemen 1 Konstitusi Amerika yang menegaskan hak asasi warga negara.
Dan yang keenam adalah Universal Declaration of Human Rights 1948 di PBB. Ini pasca Perang Dunia Kedua, pernyataan sedunia yang menyatakan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya, kita perlu memahami juga macam-macam hak asasi manusia. Ada yang disebut dengan hak asasi pribadi atau personal right ya. Lalu hak asasi politik, political right, hak asasi hukum, legal equity right, hak asasi ekonomi, property right, hak asasi peradilan, procedural right, hak asasi manusia, hak asasi sosial budaya, social culture right. Jadi dari hak asasi manusia ini dibagi menjadi beberapa macam-macam HAM ya, sehingga fokus terhadap masing-masing hak asasi manusianya. Seperti contoh hak asasi politik, setiap manusia memiliki hak untuk melakukan aktivitas politik ya. Kalau dalam praktis demokrasi, hak untuk dipilih dan untuk memilih. Lalu selanjutnya adalah hak asasi hukum, sebagai contoh hak mendapatkan perlindungan hukum ya. Lalu hak asasi ekonomi, hak untuk memenuhi kegiatan atau kebutuhan ekonomi, sehingga itu sangat dijamin bagi semua umat manusia. Hak asasi peradilan ya. Lalu hak asasi sosial budaya, yang dimana ini kehidupan sosial dan kehidupan budaya dijamin dalam hak asasi manusia. Dasar hukum di Indonesia terkait dengan hak asasi manusia ini ada dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia di dalam perundang-undangan yang dijadikan acuan normatif dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Dalam Perundang-undangan Republik Indonesia, paling tidak terdapat 4 bentuk hukum tertulis yang menyatakan tentang hak asasi manusia. Pertama, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Lalu yang kedua dalam ketetapan MPR, tetap MPR ya. Lalu ketiga dalam undang-undang. Keempat dalam peraturan pelaksana perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan lainnya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu diatur hak asasi manusia ya. Ada 9 hak asasi manusia yang dituangkan dalam undang-undang tersebut. Yang pertama adalah hak hidup, lalu hak untuk berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, dan hak perlindungan. Terdapat 2 upaya penegakan HAM, yaitu upaya pencegahan dan upaya penindakan. Yang pertama adalah penyusunan perundang-undangan HAM. Ini dilakukan oleh bangsa ya, Indonesia untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya dengan landasan-landasan hukum yang dibuat secara legal. Lalu pembentukan lembaga pemantau HAM baik LSM ataupun lembaga independen ya, seperti Komnas HAM. Lalu membentuk peradilan HAM dan pelaksanaan pendidikan HAM. Yang kedua adalah upaya penindakan, pendampingan bagi masyarakat yang terkena kasus hak asasi manusia, lalu penerimaan pengaduan korban pelanggaran HAM, melakukan investigasi, dan melakukan penyelesaian perkara. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Yang pertama, dasar hukum penegakan HAM nomor 39 tahun 1999 adalah memiliki dampak ya. Dampaknya adalah lembaga yang dibentuk. Yang pertama adalah Komnas HAM. Komnas HAM ini bertugas mengkaji, mendidik, memantau, dan memediasi mengenai pelaksanaan hak asasi manusia. Lalu yang kedua adalah Pengadilan HAM untuk mengadili pelanggaran HAM berat
berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Lalu Pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum disahkannya UU Nomor 26 Tahun 2000. Lalu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Jika melihat tahunnya ya, ini adalah dilatar belakangi karena runtuhnya Orde Baru yang diduga banyak pelanggaran-pelanggaran HAM dalam masa pemerintahan Orde Baru tersebut. Sehingga setelah di era reformasi, salah satu agenda yang paling penting yang dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah hak asasi manusia untuk melindungi segenap bangsa warga negara Indonesia. Lalu kita harus tahu bagaimana partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM. Yang pertama adalah adanya LBH atau Lembaga Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum kepada anggota masyarakatnya. Yang kedua adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau yang biasa disebut dengan Kontras. Kontras ini merupakan lembaga independen yang peduli terhadap korban hilang dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Nah, kita juga perlu memahami bahwa ada persamaan dalam hak dan kewajiban ya. Jika dari pengertiannya, yang pertama adalah pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contoh dari hak adalah seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Salah satu contohnya adalah warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lalu, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan bersyarikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, serta lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, jadi jika kita melihat hak-hak yang ada dalam warga negara ini, maka jika kita melihat apakah sudah terpenuhi semua, tentu jawabannya akan bervariasi ya. Akan ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa belum semuanya bisa dilaksanakan di negara kita. Tidak semuanya mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Tidak semuanya mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Nah, itu semua adalah tugas dari negara kita melalui pemerintahannya untuk mewujudkan hak asasi manusia. Lalu ada pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Jadi contoh dari kewajiban ya adalah setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh kewajiban pusat, pemerintah daerah atau Pemdanya. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Yang kelima adalah setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan dan membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang menjadi bangsa yang lebih baik.
Sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dengan tertib yang meliputi hak kewajiban dalam bidang politik, hak dan kewajiban dalam bidang sosial budaya, hak dan kewajiban dalam bidang hankam, pertahanan dan keamanan, dan hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi. Ada beberapa pelanggaran HAM berat ya. Ada dua. Yang pertama adalah kejahatan genosida, yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan. Apa itu kejahatan genosida? Jadi kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara A. Membunuh anggota kelompok, B. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompoknya, C. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya. 3. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain. Jadi jika dilihat dari fakta-fakta beberapa genosida yang sudah dilakukan ya di dunia, salah satunya adalah ketika Perang Dunia Kedua ya, bahwa pembunuhan massal terhadap orang-orang Yahudi yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Lalu di Cina ya yang dilakukan oleh tentara Kekaisaran Jepang pada masa Perang Dunia Kedua, yang dilakukan di Nanjing yang membunuh hampir 250.000 orang ya. Itu pemberantasan etnis juga di sana di Nanjing. Nah, itu adalah beberapa contoh kejahatan genosida. Selanjutnya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan ya, adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan langsung terhadap penduduk sipil, yaitu berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, ya, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya yang setara. Lalu ada penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan tertentu yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang internasional. Penghilangan orang secara paksa atau kejahatan apartheid ya. Kejahatan apartheid itu karena ras. Baik, saya rasa cukup itu pengenalan dari hak asasi manusia. Silahkan kalian pelajari lebih jauh, dan perlu juga dipelajari bagaimana ketidakadilan tindakan-tindakan yang melecehkan hak asasi manusia sehingga berdampak hingga saat ini ya. Terima kasih, sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.